Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Pencinta Gaib, pada malam hari ini kita berada di PAL 6. Tepatnya kita masuk dari sebelah rumah makan, ya rumah makan sederhana ya Pak ya. SMP 24 masuk ke dalam kurang lebih sekitar 4 sampai 7 km. Ya Bang. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Hasbi. Pak Hasbi. Kira-kira boleh tahu nih Pak, kita diundang, tim kita udah datang dari tim Ngantuk. Ada cerita apa Pak yang bisa disampaikan dengan kita Pak? Alhamdulillah sudah walaupun gerimis-gerimis kita bisa mengumpul di lokasi tanah saya ini. 2 tahun yang lalu itu saya dengan anak ini, ada orang pintar juga di Muara Bungo, dia bermain ke sini. Dia kebetulan katanya mau mancing kan, di sini ada apa nih Pak katanya, ada barang yang bisa kita angkat katanya. Begitu cerita awalnya itu kan. Ya kira-kira bagaimana caranya? Nah, kita harus nginap sini Pak, nginaplah kami di sini selama 1 minggu pakai perla aja di sini. Di sebelah sini. Dan alhasil ada walhasil ya itu kan gaib, saya nggak tahu. Iya, benar. Dia bilang katanya macam-macam lah ceritanya itu kan, yang ada kuaci, ada pedang katanya segala macam. Nah jadi dia sendiri sudah nyelam, sudah kami gali sedalam 1,5 meter, berapa kali dia nyelam tidak ada hasilnya. Walhasil tidak ada 0,0 kan. Nah, akhirnya dia mundur sudah 1 minggu. Katanya kita istirahat dulu Pak katanya. Dan sampai saat ini masih kosong. Sampai saat ini. Baik, artinya pada malam hari ini kita sudah dapat cerita awal bahwa di sini memang lokasinya dikatakan ada sesuatu yang bisa menjadikan itu alasan untuk mengundang tim Ngantuk ya Pak ya. Iya. Mungkin kalau dari pengalaman pribadi mungkin Bang Nop ada seperti pernah mediasi di sini atau mungkin pernah ngumpul-ngumpul? Kalau mediasi pernah di sini, tetapi secara mediasi itu kami lakukan karena kami ini juga ibaratnya sudah ada yang menolong gitu kan, tapi datuk sehingga yang penunggu di sini pun agak sedikit menghormati gitu, sehingga kami dilindungi juga. Karena kalau kami tidak dilindungi mungkin kami sudah masuk ke alam gaib gitu. Sudah dibawa ke dunia yang lain. Dunia yang lain gitu. Berarti itu pengalaman pribadi ya Bang? Iya, pengalaman pribadi itu. Baik, ini tim saya lagi nih. Jadi kita tanyakan lagi konfirmasi hasil penelusuran dari tim Mas Riono. Silakan Mas Riono. Ya, masih seperti biasa. Mungkin teman-teman pencinta gaib yang sering menonton video kita, kalau Mas Riono udah nggak bisa bicara seperti di video PAL 12, ini kejadiannya juga sama seperti ini. Artinya udah dapat gangguan. Kita tanya lagi tim yang lain. Mas Teguh mungkin, Mas Teguh silakan Mas Teguh. Ya, terima kasih pemirsa Ngantuk yang luar biasa. Seperti yang disampaikan oleh ahli baik, memang di sini cukup ekstrim, bukan cukup ekstrim, memang sangat ekstrim ya. Dari tempat-tempat yang pernah kita kunjungi memang sangat luar biasa ekstrim. Dan dari cerita yang beliau sampaikan memang kebenarannya seperti itu, hanya itu masih dalam dunia gaib. Jadi untuk perwujudannya mungkin tidak bisa kita sampaikan secara langsung kata-kata ya. Iya. Nah, kalau yang masuk ke alam gaib memang mungkin karena ini itu salah satu keekstrimannya. Jadi beliau mungkin tidak berkenan sesuatu yang ada di dunia beliau itu diganggu, intinya seperti itu. Jadi saya minta doanya juga kepada pemirsa Ngantuk yang luar biasa. Mudah-mudahan kita di sini semuanya aman, selamat. Amin. Dari Mas Santoso dulu mungkin, masih satu rombongan ini dari tim Bebeko. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut pandangan dari beratnya mata batin saya, di sini terdapat sebuah petapa yang dinamakan Datuk yang Mbak Abang tadi sampaikan ya. Itu dia ibaratnya di sini bertapa Bang. Bertapa di bawah, posisi ada di bawah sana ya. Dia sedang bertapa, berpikir, tawaduk, minta ibaratnya apa untuk menjaga anak cicung di wilayah sini. Dan di malam ini banyak kejadian ganjil ya sebenarnya kalau ibaratnya, tapi mungkin kalau teman-teman merasakan seperti kita datang ataupun kita sedang berbincang di sini tadi, banyak
penunjukan sosok-sosok yang menyerupai diri kita sendiri. Makanya ibaratnya apa, untuk teman-temannya nanti jangan pernah tinggalkan teman itu sendirian gitu loh. Jika ada teman sendirian, cepat samperin, supaya apa, beliau ibaratnya makhluk gaib ini tadi nggak menyerupai diri kita. Mungkin itu pesan dari saya, mungkin sambungan teman. Mungkin dari Bobeko lanjut ke Bungo. Ya, mungkin Bang Rian dengan Bang Azhar nih. Ada yang mau disampaikan, Bang? Saya sedikit baik pecinta gaib. Dari awal Mas Reno menyampaikan, saya agak sedikit gemetar, dan kali ini posisi seperti ini saya merasakan hal demikian, seperti disampaikan Mas Teguh dan Mas Santoso tadi, bahwa kita dibawa puyeng sekarang. Jadi barusan saya mungkin dilihat di video, saya sedikit agak mundur karena memang energi sedikit menarik ke belakang, dan kepala sekarang dibawa puyeng. Kalau memang nggak sadar, bisa jadi bisa seperti disampaikan Mas Santoso tadi, bisa hilang nih pikiran, jadi bisa masukan mungkin itu. Kalau untuk ekstrim sangat Luar biasa ya, Bang. luar biasa. Baik, pemirsa Pencinta Gaib, saya sambung dikit nih. Mas Santoso tadi nyampein kalau ada yang menyerupai. Memang benar, memang di awal-awal saya sangka Henry yang lagi posisinya di sana, saya center. Makanya dari tadi mungkin teman-teman heran tuh, saya center. Memang ada yang satu yang duduknya jongkoknya juga hampir mirip sama dengan tim kita. Makanya teman-teman Pencinta Gaib, mohon doanya supaya video kita pada malam hari ini lancar, dan jangan lupa like, subscribe, and share video kita sebanyak mungkin. Terima kasih atas dukungannya. Insya Allah konten kita akan terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Pencinta Gaib, ini kita lagi penelusuran ke bawah, ke rawa yang katanya di bawah itu adalah ada sosok petapa. Jadi silakan terus saksikan, nanti kita tanyakan langsung dengan Mas Yono seperti apa. Ya, teman-teman Pencinta Gaib, kalau menyaksikan ini lokasi rawa ini yang dulu adalah sungai yang langsung terhubung dengan kota ya, Bang Nopri ya. Iya. Jadi karena udah lama nggak kepake, udah ketutup, akhirnya jadi rawa. Tapi airnya masih ada. Dan kalau teman-teman Pencinta Gaib bisa menyaksikan di depan kita, coba dirasakan ada sosok seperti itu. Terus pantengin terus, insya Allah nanti teman-teman Pencinta Gaib bisa saksikan. Bermediasi kemarin itu juga sini Enggak, enggak kesana. kita di dekat depan pondok itu. Di depan pondok. Karena kawan kita itu mediasinya dibatasin. Tidak semuanya gitu kan. Hanya yang diundangnya saja gitu. Tidak semuanya. Karena mungkin ya kalau kita mungkin ekstrim gitu kan. Jadi gimana pandangan Mas Yono? Kira Mas Yono? Baik ya Mas ya. Di sini banyak. Yang paling kuat ini yang apa ya? Orangnya tinggi, kurus. Telinganya tuh panjang kayak kelinci. Ke atas. Apa nggak punya apa rambut. Ada orang tua nggak besar lah, dia jalan ke sini, menuju ke sini. Ya, mungkin kameramen Ya, bisa nanti apa ya, di shoot ke arah kayaknya bawah. sih mau apa ya, dekat kita. Iya, dia jalan ke sini terus. Ya, kalau teman-teman Pencinta Gaib bisa merasakan, bisa kalau di lokasi ini udah energinya udah merinding kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, assalamualaikum Nek, Kakak. Ya, permisi. Kami di sini ndak masuk ganggu. Ndak ganggu. Ini cuma silaturahmi aja. Kami baik-baik ke sini. Kami tamu. Assalamualaikum. Kalau kakek mau mewujudkan secara langsung, mau nampakkan diri kakek secara langsung pada tim kami, silahkan nggak apa-apa, tapi jangan ganggu tim kami, jangan ngikutin sampai rumah. Aku jangan Ya, teman-teman pecinta gaib, jangan. sebenarnya ini kalau teman-teman jeli telinganya udah komunikasi dari tadi. Jadi mungkin kameramen saya tarik dulu ke atas untuk memberikan keamanan bagi kameramen. Mas Yuda mungkin bisa ngambil dari atas karena mengingat resiko. Di sini ada tali ya, tali panjang ya, sampai sana. Tali kapal ini. Tarik kapal ya? Tali kapal. Katanya kapalnya di sana. Tenggelam, kapal tenggelam. Oh, talinya besar. Iya, Sampai sana lah, melintang. Ini kakek-kakek ini Ya, Mas Riono mungkin ada yang mau disampaikan lagi kepada pemirsa pecinta gaib. ya, kakek ini nanya Heeh. kesini tuh tujuannya apa katanya. Ya. Dia menawarkan kalau mau singgah, mau ngampirin ke tempatnya silahkan katanya. Tapi itu berisiko bagi tim ya. Mas? Ya berisiko. Berarti mungkin untuk penelusuran kita di bawah udah cukup ini. Ya cukup bang. Ya, mohon saling menjaga. Jadi pemirsa pecinta gaib silakan bantu kita dengan doa karena memang lokasi kita udah sangat ekstrim sekali seperti itu ya. Baik Mas, mungkin bisa langsung ke atas Pak. Ya. Baik, pemirsa pecinta gaib, ini kita sudah lakukan penelusuran di bawah. Kita tinggalkan kamera kita di bawah. Mudah-mudahan kalau memang rezeki kita malam hari ini bisa menangkapkan sosok yang ada di sana. Mudah-mudahan bisa kita tampilkan di video kita. Tapi teman-teman pecinta gaib harus tahu bahwa saat kita melakukan ini kita sudah banyak yang berinteraksi, baik di luar lingkungan kita maupun kita sendiri di dalam. Untuk mediator masih dipimpin oleh Mas Santoso. Mungkin Mas Santoso bisa coba langsung boleh. Assalamualaikum. Oh, ini dengan sosok wanita. Iya. Boleh saya tahu namanya siapa? Saya manggilnya Mbak atau Ayu atau apa mungkin di sini. Adik. Dengan adik siapa? Ini saya boleh tahu.
Ya, Adik Sri. Oke, saya panggil Adik aja ya. Jadi Dek, udah berapa lama sebenarnya Adik tuh berada di sini? Bisa dikeraskan dikit Dek? 200 tahun. Udah lama. Kita mau menggali informasi yang katanya di lokasi ada peninggalan lama. Baik itu mungkin berupa kapal ataupun mungkin berupa sejarah-sejarah lain, bisa diceritakan dengan kita sedikit. Oh, nggak suka rame-rame ya, mungkin nanti boleh mundur dikit Mas Ilham mungkin. Ya udah mundur itu Dek. Bisa kita dapatkan informasinya? Informasi seperti apa mungkin? Itu kapal apa sebenarnya yang ada di sini? Ya, kapal dari luar negeri, kapal zaman masih perang gitu kan? Oh, Belanda atau Jepang mungkin? Oh, Belanda. Kalau boleh juga tahu, itu kok bisa posisinya terdampar atau mungkin karam di sini? Ada cerita yang bisa diceritakan dengan kita? Nggak berani ceritakan. Oke. Saya tanyakan lagi nih, kebetulan kita dari penelusuran. Ada makhluk yang suka menyerupai makhluk lain atau makhluk teman-teman kita, ada yang menyerupai. Adik kenal? Nggak kenal? Kok bisa nggak kenal, kan posisinya di sini? Orangnya jahat, berarti tahu. Memang seperti itu kejadiannya. Oh, ya di sana ya Bang Nopri ya. Bang Nopri boleh di sini Bang Nopri. Kami cerita nih. Ya, jadi memang mediator kita menyampaikan bahwa yang suka menyerupai itu posisinya ada di sebelah kanan mediator, dan langsung diiakan oleh Bang Nopri yang undang kita di lokasi seperti itu. Memang sering ya Bang Nopri ya menyebutin di sana Iya. posisinya. Kan Mungkin ada pengalaman pribadi mungkin Bang Nopri. kemarin ada ponakan itu yang kecil, umur berapa Pak? 5 tahun. Jadi orang tua kebetulan lagi nebas siang hari, Ya. itu datang dia di belakang orang tua. Jadi dia dari pojok itu bilang, tuh ada orang di belakang Datuk. Jadi orang tua ini merasa agak merinding gitu kan, Iya. langsung lari. Kok dia bilang, kau nakut-nakuti Datuk? Iya tuh belakang Datuk, nak dekati Datuk. Nah itulah Iya mungkin itu. di pojokan yang kita Ya pasangkan seperti di itu ya Dek ya ceritanya ya. Saya nggak sebutin nama lagi karena untuk menyangkut kerahasiaan mediator dan makhluk yang kita masukin itu. Cerita lain terkait benda pusaka yang ada di sini yang konon katanya pernah ada mungkin tim lain boleh dibantu. Ini teman kita Andri sudah langsung nyambut duluan. Jadi tenang dulu. Iya nanti kita tenangin dulu.